Tuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu, jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Siapa sangka, di kawasan Asia Tenggara yang relatif damai, stabil, dan saling terhubung oleh sejarah panjang, sebuah negara bisa diguncang bukan oleh perang, bukan oleh krisis ekonomi, bahkan bukan oleh konflik politik terbuka, melainkan oleh bahasa. Bukan sembarang bahasa, tapi bahasa yang berasal dari akar yang sama, tumbuh dari rumpun yang sama, dan digunakan oleh bangsa serumpun. Inilah kegelisahan yang sedang melanda Malaysia. Sebuah kegelisahan yang akhirnya mendorong Yang di-Pertuan Agung Malaysia, Sultan Ibrahim, menyampaikan titah yang sangat keras di hadapan sidang parlemen tahun 2026. Kalimatnya singkat, tegas, dan nyaris tanpa ruang kompromi. Bahasa Melayu harus diterima sebagai bahasa kebangsaan. Dan siapapun yang tidak bisa menerima kedudukan bahasa Melayu serta sejarah Malaysia sebagai fondasi negara, sebaiknya tidak tinggal di Malaysia. Pernyataan itu menggema di dalam ruang parlemen. Para anggota dewan menyambutnya dengan sorakan dan gebrakan meja, seolah titah tersebut adalah penegasan yang selama ini ditunggu. Namun di luar gedung parlemen, suasananya sangat berbeda. Media sosial mendidih, ruang publik dipenuhi perdebatan. Ada yang mendukung penuh atas nama identitas nasional, ada pula yang merasa pernyataan tersebut terlalu keras, bahkan berpotensi memecah belah masyarakat multi-etnis Malaysia. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa isu bahasa bisa sampai membuat seorang raja bersikap setegas itu? Apa sebenarnya yang sedang ditakuti Malaysia? Untuk memahami kegelisahan ini, kita harus melihat posisi bahasa dalam struktur negara Malaysia. Bahasa Melayu bukan hanya alat komunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol negara, simbol sejarah, dan simbol keberlanjutan bangsa. Dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan dengan kedudukan istimewa. Artinya, bahasa ini bukan sekadar pilihan, melainkan fondasi identitas nasional. Ketika fondasi itu dirasa mulai bergeser, negara secara refleks merasa perlu mempertahankannya dengan segala cara. Kegelisahan ini tidak muncul tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, elit budaya dan pemerhati bahasa di Malaysia melihat satu fenomena yang dianggap mengkhawatirkan. Semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia di tengah masyarakat Malaysia sendiri. Di sekolah, di kampus, di media sosial, hingga di dunia hiburan, kosakata bahasa Indonesia terdengar semakin akrab. Kata-kata seperti rumah sakit, teman, dan berencana mulai sering digunakan baik secara sadar maupun tidak. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini mungkin terasa sepele. Namun bagi sebagian kalangan di Malaysia, perubahan kecil ini dipandang sebagai ancaman besar terhadap kemurnian bahasa Melayu versi Malaysia. Masalahnya bukan sekadar soal kata, masalahnya adalah arah. Bahasa adalah penanda pengaruh budaya. Ketika sebuah bahasa semakin sering digunakan, diserap dan dianggap wajar, itu menandakan adanya arus pengaruh yang kuat. Dalam konteks ini, arus tersebut datang dari Indonesia, negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, industri hiburan yang sangat dominan, serta penetrasi konten digital yang masif. Film, sinetron, musik, YouTube, dan media sosial Indonesia dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Malaysia, terutama generasi muda. Tanpa disadari, bahasa Indonesia ikut masuk, membentuk kebiasaan baru, dan perlahan menggeser batas-batas linguistik yang selama ini dijaga ketat. Di titik inilah, negara mulai merasa resah. Bagi Malaysia, bahasa bukan hanya soal komunikasi antar suku atau antar warga, melainkan perekat utama dalam masyarakat multi-etnis yang kompleks. Ketika bahasa itu dirasa mulai terpengaruh oleh varian lain, apalagi dari negara tetangga yang secara demografis dan budaya jauh lebih besar, kegelisahan pun berubah menjadi kekhawatiran strategis. Negara merasa perlu menarik garis merah yang tegas. Hal ini tercermin jelas dalam penegasan Sultan Ibrahim terkait sistem pendidikan. Dalam titahnya, Baginda menekankan bahwa apapun sistem pendidikan yang ingin diperkenalkan di Malaysia harus selaras dengan dasar pendidikan negara yang berteraskan bahasa Melayu. Setiap usulan untuk mengiktiraf sistem pendidikan di luar arus perdana wajib menerima pendidikan bahasa Melayu dan sejarah Malaysia sebagai asas utama. Pesannya jelas,
Pendidikan adalah benteng terakhir identitas nasional, dan bahasa adalah inti dari benteng itu. Namun cerita ini tidak berhenti di dalam negeri Malaysia. Kegelisahan itu semakin membesar ketika faktor global ikut masuk. Di 20 November 2023, di Paris, melalui resolusi UNESCO 42C28, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Artinya, bahasa Indonesia kini dapat digunakan dalam sidang dan dokumen resmi organisasi internasional tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang memperoleh pengakuan global di forum bergengsi itu. Sementara hingga hari ini, bahasa Melayu versi Malaysia belum mendapatkan status serupa. Bagi sebagian publik Malaysia, fakta ini terasa seperti pukulan telak terhadap kebanggaan nasional. Apalagi mengingat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari rumpun yang sama. Di media sosial Malaysia, muncul gelombang emosi yang kuat. Banyak netizen mempertanyakan, mengapa yang diakui justru bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu? Narasi pun berkembang seolah-olah bahasa Indonesia sedang menggeser dan mengungguli bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Padahal secara faktual, pengakuan UNESCO tersebut adalah hasil inisiatif resmi negara Indonesia yang diperjuangkan melalui jalur diplomasi budaya dan disetujui komunitas internasional melalui mekanisme yang sah. Namun emosi jarang peduli pada prosedur. Yang muncul adalah perasaan tertinggal, perasaan kalah pamor, dan kecemasan bahwa identitas nasional mulai kehilangan daya saing di tingkat global. Di titik ini, isu bahasa tidak lagi berdiri sebagai persoalan linguistik, melainkan berubah menjadi persoalan harga diri nasional. Menariknya, di tengah gelombang emosi tersebut, sejumlah akademisi Malaysia justru berbicara dengan nada yang lebih tenang dan rasional. Mereka mengakui bahwa keberhasilan Indonesia dalam membawa bahasa nasionalnya ke panggung global bukan terjadi secara instan. Itu adalah hasil konsistensi puluhan tahun dalam membangun bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa ilmu pengetahuan, dan bahasa diplomasi. Indonesia tidak merasa terancam oleh keberadaan bahasa asing atau varian serumpun. Sebaliknya, Indonesia melangkah maju dengan kepercayaan diri, membuka diri ke dunia, sambil tetap menjaga identitas nasionalnya. Disinilah kita melihat dua jalan berbeda yang ditempuh oleh dua negara serumpun. Malaysia memilih pendekatan protektif untuk menjaga bahasa nasionalnya dari pengaruh luar. Indonesia memilih pendekatan ekspansif dengan membawa bahasanya ke level global tanpa rasa inferior. Keduanya berangkat dari konteks sejarah dan sosial yang berbeda, namun dampaknya kini saling beririsan. Dampak paling nyata dari polemik ini justru dirasakan di level sosial. Muncul cerita-cerita personal yang memperlihatkan bagaimana bahasa bisa menjadi sumber ketegangan sehari-hari. Ada pengalaman seorang warga Indonesia yang mengaku diusir dari lokasi syuting di Malaysia hanya karena menggunakan bahasa Indonesia. Kata-kata seperti teman, rumah sakit, dan berencana dipermasalahkan. Ia ditegur, dianggap tidak menghormati bahasa Melayu. Peristiwa itu mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, namun bagi yang mengalaminya, itu adalah luka emosional yang dalam. Bahasa yang seharusnya menjadi jembatan justru berubah menjadi tembok pemisah. Ironisnya, di sisi lain banyak orang Malaysia yang fasih berbahasa Inggris dan dengan mudah berkomunikasi dengan orang Indonesia menggunakan bahasa tersebut. Namun ketika bahasa Indonesia digunakan, reaksi yang muncul justru lebih keras. Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada kemampuan berbahasa, melainkan pada simbol. Bahasa Indonesia dipersepsikan bukan sekedar bahasa asing, melainkan simbol pengaruh budaya Indonesia yang kian dominan. Polemik ini pada akhirnya membuktikan satu hal penting. Bahasa tidak pernah netral. Ia selalu membawa identitas, kekuasaan, dan arah masa depan sebuah bangsa. Ketika sebuah negara merasa bahasanya terancam, yang dipertaruhkan bukan hanya tata bahasa atau pilihan kata, melainkan keberlanjutan identitas nasional itu sendiri. Sikap tegas Malaysia bisa dipahami sebagai upaya mempertahankan fondasi bangsa. Namun di sisi lain, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah pendekatan yang terlalu keras justru akan mempersempit ruang dialog dan memperdalam jurang emosional di antara bangsa serumpun? Kini, bola ada di tangan publik. Apakah sikap tegas Malaysia ini merupakan langkah wajar untuk melindungi identitas nasional di tengah arus globalisasi yang deras? Atau justru berlebihan dan kontraproduktif di era keterbukaan? Apakah bahasa harus dijaga dengan pagar yang tinggi? Atau justru diperkuat dengan kepercayaan diri dan prestasi global? Perdebatan ini belum akan berakhir. Yang jelas, di Asia Tenggara hari ini, bahasa telah menjelma menjadi arena pertarungan simbol,
pengaruh, dan masa depan.